Halo guys, di video kali ini aku akan membahas tentang penataran P4 berdasarkan sudut pandang dari seorang narasumber. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang penataran P4 tersebut, kalian udah tahu belum sih apa itu penataran P4? Aku jelasin secara garis besarnya ya. Eka Prasetya Pancasila atau P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila, adalah kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978. Latar belakang pembentukan kebijakan ini adalah karena munculnya berbagai pemberontakan dan revolusi sosial di berbagai daerah. Penataran P4 bertujuan untuk menciptakan manusia Pancasila, yaitu manusia yang dalam keadaan apapun secara konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Pada awalnya, penataran ini hanya ditujukan untuk PNS. Namun, pada akhirnya, semua masyarakat Indonesia harus mengikuti penataran P4 supaya stabilitas nasional tetap terjaga. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita wawancarai narasumber kita kali ini, yakni Ibu Iis Trisniawati SPD, selaku guru IPS dari Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kuningan. Baik Ibu, menurut Ibu, penataran P4 dari sudut pandang seorang pengajar itu seperti apa ya Bu? Ya, menurut Ibu, untuk penataran P4 ini dianggap sangat penting sekali dalam pembelajaran pendidikan, khususnya dalam dunia pendidikan, karena walau bagaimanapun diakui atau tidaknya itu, penataran P4 ini merupakan program untuk menciptakan pendidikan karakter kepada siswa ya dalam berpancasila ya. Dengan adanya penataran P4 ini diharapkan bisa memperoleh nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita yang sudah ditanamkan dalam 5 dasar ini ya, Pancasila. Kemudian biasanya kan kalau sekarang itu dalam pelajaran Pancasila itu hanya diperoleh durasinya sedikit tuh ya, kalau dalam mata pelajaran gitu ya. Tapi diharapkan dengan adanya penataran P4 ini bisa menjadi dasar atau tolak ukur untuk penanaman nilai-nilai Pancasila yang ada, sehingga si siswa tersebut bisa mendapatkan pemahaman yang kuat gitu ya akan adanya nilai Pancasila tersebut gitu. Itu seperti itu. Berdasarkan pengalaman Ibu, apa yang Ibu rasakan selama mengikuti penataran P4 tersebut, Bu? Sejujurnya kalau dalam penataran P4 itu bagaimana ya, rasanya jenuh lah gitu ya, jenuh, bosan gitu ya, karena dalam adanya penataran P4 itu kita harus disiplin tentang waktu, kemudian aturannya juga sangat ketat gitu ya, kemudian durasinya juga yang panjang gitu ya, karena waktu dalam memasuki setiap masa sekolah gitu, adanya masuk SMP, masuk SD, terus masuk SMA ataupun masuk pegawai negeri, itu biasanya kan suka ada diwajibkan melakukan penataran P4 selama seminggu atau 2 minggu ya. Karena aturannya yang ketat seperti itu, kemudian durasinya yang lama, sehingga ya membosankan untuk pesertanya seperti itu. Jika dilihat dari sudut pandang seorang siswa ya Bu, apa saja manfaat yang bisa Ibu dapatkan dari penataran P4 tersebut? Untuk seorang siswa, jadi dari penataran P4 tersebut kita bisa mengambil ya nilai-nilai luhur Pancasila ya, nilai-nilai luhur Pancasila yang ada untuk memperkokoh kekuatan karakter kita supaya bisa menghadapi kehidupan gitu ya. Jadi sudah ada dasar, kalau ada nilai-nilai Pancasila yang sudah ini oleh kita, bisa menjadi dasar supaya bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya tawuran pelajar atau sekarang yang sedang ini ya. Jadi untuk memperkokoh nilai-nilai luhur Pancasila. Sekitar tahun 2020 yang lalu ya Bu, pernah diisukan bahwa penataran P4 ini akan dihidupkan kembali dengan format baru. Menurut Ibu, apakah perlu penataran P4 ini diberlakukan kembali untuk saat ini? Penataran P4 Ibu kira gitu perlu dipertimbangkan kembali untuk diberlakukan, karena dengan adanya penataran P4 ini jadi tadi bisa menanamkan nilai-nilai luhur budaya Pancasila gitu, nilai luhur dengan adanya penataran P4 tersebut. Diharapkan dengan adanya nilai-nilai luhur dari Pancasila tersebut, si peserta didik ya bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Tapi dengan saran kedepannya itu bisa dibuat
dengan aplikasi yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya, lebih sinergi dengan teknologi yang ada, tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya yang pernah diadakan, sehingga kepada siswa pun tidak merasa dipaksakan gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga secara dinamis lah ini ya gitu. Jika penataran P4 ini benar-benar diberlakukan untuk saat ini ya Bu, menurut Ibu, apakah para siswa akan mengikutinya dengan baik dan benar atau malah memberontak karena ketatnya peraturan dari penataran P4 tersebut? Ya tergantung, kalau misalnya penataran P4 tersebut diberlakukan seperti zaman dulu gitu ya, dengan aturan yang ketat, kemudian disiplinnya yang sangat tinggi gitu ya, mungkin kemungkinan besar siswa tersebut akan menolak gitu ya, memberontak. Tapi kalau misalnya penataran P4 tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya, bersinergi dengan teknologi yang ada, mungkin ini lebih bisa diterima oleh si siswa gitu ya. Seperti itu. Baik Ibu. Akhir-akhir ini kan banyak sekali kasus siswa yang sudah sangat memprihatinkan ya Bu. Seperti berita baru-baru ini ada kasus bullying yang dilakukan oleh siswa sekolah dasar yang sudah sangat amat melewati batas. Lalu ada juga kasus serupa di tingkat SMP. Selain itu ada juga kasus siswa yang berjudi, mabuk, dan yang paling disoroti saat ini itu adalah tingkat sopan santun siswa terhadap guru yang sangat buruk. Ibu sebagai seorang pengajar dan pendidik, bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Ya, dengan adanya kasus-kasus tersebut, itu salah satu faktor yang menyebabkannya itu diantaranya karena adanya penggunaan gadget dan kurangnya interaksi antara orang tua dengan si anak gitu ya. Ya, maka dari itu upaya yang seharusnya dipahami atau dilaksanakan gitu ya, si orang tua ini harus memberikan peranannya kepada anaknya dengan baik gitu ya. Orang tua bisa menjadi sahabat anak-anaknya gitu ya. Kemudian guru juga di sekolah bisa berperan dengan baik, bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, kemudian memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anaknya. Guru juga bisa mampu menciptakan siswi yang berkarakter gitu, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang ada gitu. Mungkin Baik Ibu, mungkin hanya segitu pertanyaan yang dapat saya ajukan untuk saat ini. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu melakukan wawancara kali ini. Oke guys, segitu saja video kali ini. Semoga kalian dapat mengambil poin penting dari wawancara kali ini. See you and bye-bye.